Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lavenia Tirta, NPM 18310-135. Di sini, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas atau praktikum anatomi tentang kranium pada blok neurologi sains. Saya di sini baru semester 4, jadi kita saling sharing-sharing aja ya penjelasan tentang kranium. Di sini saya sumbernya itu adalah buku Subota edisi 23, itu jilid 3. Di sini kita akan membahas tentang kranium. Jadi, kranium itu adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu tersendiri adalah struktur rangka kepala yang dimana fungsinya itu untuk melindungi kepala dan mencegah terjadinya cedera. Karena kepala ini sangat rentan untuk terjadinya cedera, maka oleh karena itu kepala ini diberi pelindung yaitu kranium. Kranium ini adalah tengkorak. Jadi pada rangka kepala dia ada kranium atau tengkorak. Jadi kranium atau tengkorak ini dia terbagi dua. Yang pertama ada viscera kranium, yang kedua neurokranium. Jadi kalau yang viscera kranium itu dia fungsinya untuk membentuk bagian-bagian tulang wajah. Kalau dia neurokranium dia tuh sebagai pelindung bagian dalam otak untuk mencegah terjadinya cedera. Adapun itu dasar tengkorak yang disebut dengan basis krani. Baik, selanjutnya kita lanjut aja pada bagian regio kepala. Regio kepala itu terdiri dari regio frontalis, ini bagian regio bagian depan, frontalis. Ini regio temporalis, regio nasal, regio orbital, ada regio infraorbitalis, regio zygamatica, ada regio oralis, ada regio buccalis, dan regio mentalis. Selanjutnya, sudah kita membahas sebagian regio-regio kepala, karena kita cuma membahas kranium di pertemuan anatomi pertemuan 1 ini. Selanjutnya kita akan membahas kranium. Kranium ini yang pertama ada os frontale, yang dimana os frontale ini ada posisi yang paling bagian depan, yang bentuk bagian dahi sama bagian rongga mata atas. Jadi selanjutnya itu ada os zygamaticum. Os zygamaticum facialis lateralis. Os zygamaticum ini dia pembentuk tulang wajah atau kerangka wajah. Kalau facialis lateralis ini dia yang tulang wajah pada posisi samping. Terus ada orbita. Orbita ini dia adalah rongga-rongga mata, yang dimana dia fungsinya sebagai penggerakan bola mata dan penghubung saraf-saraf mata. Terus ada os maxilla. Os maxilla ini dia pembentuk rahang atas yang dihubungkan oleh rongga hidung sama mulut sama langit-langit mulut. Itu si os maxilla. Selanjutnya itu ada os nasale. Os nasale ini adalah tulang hidung yang dimana fungsinya untuk memperindah hidung. Makanya ada yang hidungnya itu ada yang mancung, ada yang pesek, itu terbentuknya dari tulang hidung atau os nasale. Selanjutnya kita lanjut aja bagian jadi itu kan tadi bagian tulang-tulang kranium pada posisi wajah. Jadi penghubung antara tulang dengan tulang yang lain itu disebut dengan sutura, di mana sutura ini terbagi beberapa bagian. Contohnya ini adalah sutura frontalis, sutura sphenofrontalis. Jadi sutura sphenofrontalis ini dia penghubung antara os sphenoid sama os frontalis. Jadi os frontalis jadi antara tulang sphenoid sama tulang frontalis. Terus ada sutura cronalis, yang dimana penghubung antara os frontalis sama os parietal. Os cronalis atau os parietal. Terus ada
ada sutura frontal zygomatica. Dia itu adalah penghubung antara os frontal sama os zygomatica, yang dimana os frontal tadi kan dia yang posisi bagian depan. Posisi bagian depan sama os zygomatica ini yang pembentuk tulang-tulang wajah tadi. Jadi dia tuh kalau disatuin disebut dengan sutura frontal zygomatica. Selanjutnya ada sutura sphenozygomatica. Sutura sphenozygomatica dia itu dihubungkan antara os sphenoid sama os zygomatica. Jadi dia terjadinya penghubungan itu dia dihubungkan melalui sutura. Terus ini ada sutura nasomaxillaris. Sutura nasomaxillaris itu adalah yang dihubungkan itu adalah os nasal sama os maxillaris, yaitu antara tulang hidung sama tulang maksila. Yang fungsinya tadi tulang hidung untuk memperindahkan hidung, yang tulang maksila tadi ya untuk membentuk rahang atas yang dibentuk dari rongga hidung sama langit-langit mulut tadi. Selanjutnya itu ada sutura intermaxillaris. Itu bagian sutura bagian tulang bagian maksila, bagian dalam maksila. Selanjutnya itu ada sutura selanjutnya ada sutura kronalis. Ini adalah penghubung antara os frontal sama os parietal, yang dimana untuk frontal itu untuk pelindung bagian depan, kalau parietal ya pelindung bagian samping. Itu gunaan sutura kronalis. Kalau sutura lemboidea dia itu adalah untuk menghubungkan os parietal sama os occipital. Os occipital ini yang bagian belakang, os parietal tadi yang bagian samping. Jadi samping sama belakang ini dia dihubungkan oleh sutura lamboidea namanya. Terus selanjutnya itu adalah sutura, masih adakah sutura? Ini juga lebih diperjelaskan, ini sutura kronalis yang dihubungkan os frontal sama os parietal tadi. Jadi os frontal itu bagian sisi depan, os parietal itu bagian sisi samping. Selanjutnya kita lanjut aja bagian klinis, yaitu bagian klinis ini. Jadi di kranium biasanya paling rentan bagian kepala yang sering rentan terjadinya cedera. Jadi misalnya terjadi kecelakaan, pasti kalau bagian kepala pasti sering banget cedera ya. Jadi bagian klinis misalnya kecelakaan mobil, yang paling sering terjadi fraktur itu bagian midfacial, yaitu bagian tengah tulang wajah ini. Dia itu diklasifikasikan menurut Lefort. Jadi dia fraktur Lefort namanya. Fraktur Lefort namanya dia terbagi 3. Ada Lefort 1, Lefort 2, sama Lefort 3. Lefort 1 itu dia yang dimana dia itu frakturnya tuh bentuknya garis horizontal seperti ini ya. Ini gambarnya. Ini Lefort 1. Kalau Lefort 2 dia itu frakturnya piramidal. Ini seperti ini. Dia kayak piramid ya. Jadi naik terus dia naik seperti segitiga, dia piramid. Terus Lefort 3 dia fraktur transversal. Dia liku-liku kayak gini. Jadi lihat sendiri ini Lefort 3. Selanjutnya itu ada klinis segini terjadi misalnya kalau kecelakaan. Kita tuh suka ya anak-anak, apalagi kalau dia suka kecelakaan atau berantem itu, kalau yang kena bagian hidung itu pasti fraktur os nasale dan rongga tulang rawan hidung. Jadi itu paling sering terjadi fraktur biasanya. Jadi yang paling sering terjadi cedera pada bagian kepala atau bagian tengkorak atau bagian kranium ini ada namanya fraktur Lefort, ada fraktur os nasal atau tulang rawan hidung. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan tentang kranium. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Mohon maaf, ini yang dapat saya berikan atau sharing-sharing tentang kranium, yaitu dari sumbernya itu tadi Subotai Desi 23. Di sini jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.